Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regita Ramadhani dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan yang telah saya dapat dari materi yang telah disampaikan pada kuliah umum keempat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021. Di mana kuliah umum keempat ini bertema tentang pemberdayaan masyarakat membangun diri untuk membangun negeri. Pada kuliah umum keempat ini pematerinya yaitu adalah Bapak Ricky Elson, di mana beliau merupakan seorang teknorat Indonesia yang ahli dalam teknologi motor penggerak listrik dan juga merancang mobil listrik. Serta beliau juga merupakan seorang founder dari Lentera Bumi Nusantara. Bapak Ricky ini merupakan seseorang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, kemudian ia menempuh pendidikan tingginya di Jepang dan bekerja di salah satu perusahaan ternama di negeri Jepang. Beliau bercerita kenapa Indonesia itu ketinggalan dibanding dengan Jepang yang bahkan sekarang sudah berkembang pesat. Padahal waktu itu Jepang sedang hancur-hancurnya akibat Perang Dunia. Nah, hal tersebut itu dikarenakan Jepang itu memiliki persiapan. Nah, Bapak Ricky Elson men-quote dari perkataan Ichiro Suzuki, di mana Bapak Ichiro Suzuki ini mengatakan bahwa proses menghapus segala yang akan menjadi alasan ketika gagal dan mengupayakan segala hal untuk mewujudkannya. Maka mereka yang tidak melakukan persiapan dengan matang tak layak berbicara tentang target. Nah, alasan dari ketertinggalan Indonesia kayak dari teknologinya itu dikarenakan kita itu tidak memiliki rasa percaya diri. Maka kita perlu membangun kepercayaan diri itu dengan membangun potensi yang kita miliki. Ada 3 kemampuan yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat. Yang pertama itu membangun visi, dimana saat kita membangun visi itu kita harus tahu kayak why I do that, kenapa kita harus melakukan itu. Kemudian ada how I do that, bagaimana cara kita melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, when I do that, kapan kita harus melakukannya. Nah, kemudian yang kedua itu menyusun strategi. Nah, menyusun strategi ini kita perlu persiapan dengan matang agar segala hal yang telah kita rencanakan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Tujuan dalam pemberdayaan masyarakat itu ada 2 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama itu berpacu membenahi ketertinggalan yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua itu berpacu mengejar kemajuan ke luar negeri. Jadi setelah ketertinggalan sudah diatasi, lalu kita bisa mengejar kemajuan itu sampai ke luar negeri. Yang membuat kita itu berbeda dengan Jepang itu ada 3 poin. Yang pertama itu segera kerjakan. Orang-orang di Jepang itu setiap ada hal atau tugas atau apapun itu, mereka tuh langsung mengerjakannya. Kalau orang Indonesia itu kan kayak ditunda dulu atau nanti gitu-gitu kan. Kalau misalnya orang Jepang itu tugas yang ditetapkan hari ini harus hari ini selesai, langsung dikerjakan. Kemudian poin yang kedua itu memastikan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu harus pasti sudah dikerjakan. Jadi tidak ada tunda-menunda dan sebagainya. Terus tuh yang ketiga poinnya itu kerjakan hingga tuntas. Jadi orang-orang Jepang itu
selalu mengerjakan pekerjaannya itu hingga tuntas, tidak ada ditunda dulu atau di stop dulu atau nanti dulu gimana dulu, jadi langsung selesai pada waktu yang telah ditentukan. Beliau ini menghabiskan kehidupannya itu di Jepang karena beliau bekerja di sana kan. Tapi ada suatu masa kayak beliau itu memiliki kayak terpanggil untuk kenapa saya tidak kembali ke Indonesia. Jadi beliau kembali ke Indonesia untuk kayak mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Indonesia, terkhususnya di bidang teknologi kan. Nah, beliau ini berkeliling ke daerah-daerah pelosok yang sangat-sangat tertinggal, serta mengajak para pemuda untuk kayak membangun daerah tersebut supaya lebih baik, lebih bagus. Lalu akhirnya beliau itu mengajak anak-anak muda dan membangun atau membentuk sebuah wadah, di mana wadah ini untuk mengembangkan potensi diri melalui teknologi agar lebih berkontribusi dalam pembangunan di dalam negeri. Jadi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah-daerah yang tertinggal. Beliau mendirikan suatu pusat riset yang dinamakan Lentera Bumi Nusantara, di mana pusat riset ini bertempat di Dusun Lembur Tengah, Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mana perkumpulan ini terdiri dari berbagai macam anak muda yang ingin berkreasi untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depannya. Nah, Lambat Laun Lentera Bumi ini tidak hanya bergerak di bidang teknologi dan listrik, tapi sudah meluas ke berbagai bidang, seperti mereka menciptakan produk-produk pertanian, peternakan, hingga mobil listrik juga. Nah, dari perkumpulan ini banyak warga-warga sekitar yang merasa terbantu akan adanya perkumpulan ini. Mungkin itu saja hasil materi yang dapat saya simpulkan dari kuliah umum keempat pada tanggal 30 Oktober 2021. Materinya sangat-sangat menarik dan bermanfaat, terkhususnya bagi saya yang merupakan calon pemberdaya masyarakat. Semoga materi yang disampaikan itu memotivasi saya untuk lebih aware tentang lingkungan sekitar dan masyarakat. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.